Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan materi tentang pantun dan syair untuk SMP kelas 7 semester 2. Saya harap adik-adik dalam keadaan sehat sehingga dapat menonton video ini sampai selesai. Kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu pantun. Pantun merupakan jenis puisi rakyat yang terdiri atas sampiran dan isi. Dari pengertian ini ada dua kata kunci, yaitu puisi rakyat dan sampiran serta isi. Sehingga timbul pertanyaan, apa yang dimaksud puisi rakyat? Apa yang dimaksud sampiran dan isi? Keduanya kita bahas. Puisi rakyat disebut juga dengan puisi lama, yaitu jenis puisi yang berkembang pada kehidupan masyarakat sehari-hari sebagai suatu tradisi masyarakat setempat. Berikutnya, sampiran. Sampiran merupakan dua baris pertama berupa kalimat kiasan sebagai persediaan bunyi kata pada isi pantun. Yang terakhir, isi. Isi merupakan dua baris terakhir, yaitu sesuatu yang disampaikan dari penulis pantun kepada pembaca, yakni berupa arti dari sampiran. Selanjutnya adalah syarat-syarat pantun. Pantun mempunyai syarat-syarat meliputi 1. Terdiri atas 4 lari. 2. Tiap lari terdiri atas 8-12 suku kata. 3. Terdiri atas sampiran dan isi. Dan 4. Memiliki rima akhir atau persamaan bunyi A, B, A, B. Untuk memahami syarat-syarat pantun ini, maka disajikan contoh pantun. 1, 2, 3, 4. Ini pantun ini ada 4 lari. Ya, sengaja saya beri nomor 1, 2, 3, dan 4 ini agar adik-adik paham nanti dalam memasangkan persamaan bunyi pada setiap lari. Kalau kita analisis dari segi suku kata, maka jumlah suku kata pada setiap lari antara 8-12 suku kata. Silahkan adik-adik dapat menghitung sendiri. Misalnya lari yang pertama, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 suku kata. Selanjutnya kita analisis berdasarkan persamaan bunyi. Bunyi akhir dari larik yang pertama adalah talas. Dari larik yang kedua adalah dulu. Dari larik yang ketiga adalah cerdas. Dan larik yang keempat adalah buku. Nah ini, las dari kata talas, lu dari kata dulu, das dari kata cerdas, ku dari kata buku. Sehingga bunyi akhir suku kata larik pertama mempunyai persamaan bunyi dengan larik yang ketiga, kedua mempunyai persamaan bunyi dengan yang keempat, sehingga rimanya adalah A, B, A, B. Selanjutnya kita latihan melengkapi pantun. Saya sajikan ini dua buah larik, merupakan sampiran pantun. Untuk memahami isi pantun, yaitu larik ketiga dan keempat, maka disajikan analisis persamaan bunyi larik pertama dan kedua. Larik pertama, kata terakhirnya adalah dipahat, dan larik yang kedua, kata terakhirnya adalah dahan. Sehingga suku kata dari kata dipahat, terakhirnya adalah hat, dan yang kedua dahan, yaitu han. Sehingga rimanya AB. Untuk melengkapi larik ketiga dan keempat, nah ini ya, hat artinya lari ketiga harus hat atau at. Lari kedua han, dan lari keempat harus han atau an. Sehingga rimanya A, B, A, B. Kita coba. Nah ini ya. Sungguh indah pintu dipahat, burung puyuh di atas dahan. Kalau hidup hendak selamat, taat selalu perintah Tuhan. Nah itu adalah contoh pantun, melengkapi pantun dari sampiran menjadi sebuah pantun yang lengkap. Selanjutnya adik-adik kita bahas mengenai syair. Syair merupakan puisi rakyat yang dibentuk oleh 4 larik
tiap baitnya, dan semua larik merupakan isi. Nah, syair mempunyai karakteristik yang pertama, setiap bait terdiri atas 4 larik. Kedua, setiap larik terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ketiga, rima akhir yaitu a. Untuk memahami karakteristik syair ini, disajikan contoh syair. Nah, ini ya contoh syair. Iya, ada 4 larik. Nah, kita lihat dulu dari segi rima akhirnya. Kita analisis. Iya. Nah, setelah dianalisis, kata terakhir dari setiap larik yaitu berseri, hari, diri, kiri, sehingga suku kata terakhirnya adalah ri, sehingga rima akhir dari syair ini adalah a. Bagaimana adik-adik paham? Nah, kita coba latihan ya. Kita latihan membedakan antara syair dan pantun. Silahkan adik-adik perhatikan bagian A dan bagian B. Nah, untuk bagian A, nah ini ya, kita lihat saja dari segi persamaan bunyi atau rima akhirnya. Ini yang bagian A, dirimu, hidupmu, hidupmu, hidupmu. Nah, ya ini jadi mu, sehingga rimanya a. Nah, sekarang yang B, ada gitar, ada diriku, ada pintar, ada buku. Nah, ini sudah diturunkan menjadi tarku, sehingga rimanya adalah A, B. Dengan demikian, adik-adik dapat menentukan mana yang termasuk syair dan mana yang termasuk pantun. Jadi, ya, bagian A adalah syair dan bagian B adalah pantun. Kita lanjutkan kepada persamaan dan perbedaan pantun dan syair. Ya, ini ya, ada pantun yang berwarna kuning dan syair berwarna hijau. Mengapa yang berwarna kuning ini disebut pantun? Karena dilihat dari rima akhirnya, arang, diri, orang, sendiri. Sudah kelihatan bahwa ini rima akhirnya berbeda-beda ya. Ke-1 dengan ke-3, kedua dengan keempat. Berbeda dengan yang berwarna hijau ini, berseri, hari, diri, dan kiri. Semuanya sama, sehingga setelah dianalisis bahwa pantun dan syair mempunyai persamaan. Itu sama-sama merupakan puisi lama. Yang kedua, semuanya terdiri atas 4 larik dan suku katanya adalah 8 sampai 12 suku kata. Sedangkan perbedaannya, kalau pantun sajaknya AB, kalau syair sajaknya A. Karena ini mempunyai persamaan bunyi akhir yang sama, kalau pantun itu berbeda ya. Pantun mempunyai sampiran dan isi, sedangkan syair mempunyai semuanya isi. Jadi ini baris atau larik pertama dan kedua merupakan sampiran, larik ketiga dan keempat merupakan isi. Kalau syair, larik ke-1, kedua, ketiga, dan keempat semuanya adalah isi. Itu adik-adik yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf atas kekurangan. Jangan lupa subscribe agar channel ini tetap berkembang, dan jangan lupa pula tonton terus video saya agar tidak ketinggalan materi-materi tentang pelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.